Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah, Mudiru Ma'hadi Daril Amanah, Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, Fadilatul Kiram Al-Ustadz Fadlur Rahman SPD, Fadilatul Kiram ala kafatil asatid wal ustadzat, wa ayyuha ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Tsumma sholatan wa salaman 'ala sayyidinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ikhwan wa akhwat, bertemu lagi ahlan wa sahlan bikum dalam acara rutinan kita, yaitu kajian Ramadan 1441 Hijriah. Marilah kita mulai acara pagi ini dengan bacaan Fatihatul Kitab li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Ahmad, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu asyra salawatin wa hutat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyra darajatin. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikannya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, serta meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Maka dari itu, mari kita raih kemuliaan derajat yang Allah janjikan itu dengan bersama-sama membaca salawat yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Ainul Azka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hayya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil hadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi
لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلى الله على النبي محمد. Kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan membaca selawat kita mendapat karomah syafaat serta kemuliaan derajat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takuna qariba. Shadaqallahul 'adzim. Al-Ahzab ayat 63. Yang artinya, manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya? Baiklah, langsung saja mari kita simak kajian pagi ini, yaitu tentang ahwalul kiamah yang dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlur Rahman SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, Bapak Kiai Masud Abdul Qadir, yang senantiasa kita harapkan berkah ilmu manfaatnya, dan kepada Ustadz-Ustadzah yang kami hormati dan kami banggakan, yang senantiasa istiqomah mengikuti kegiatan kajian Ramadan setiap pagi ba'da subuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah, nikmat iman Islam, serta selalu memberikan cahaya penerang dalam hati kita, sehingga kita semua bisa menikmati indahnya nikmat iman Islam yang kita rasakan selama kehidupan ini. Dan semoga pada pagi yang barokah ini kita bisa mendapatkan fadilahnya bulan Ramadan yang penuh dengan fadilah-fadilah yang sangat banyak sekali. Tak lupa sholawat serta salam
kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zaman Islamiyah, dan insya Allah kita semua akan bahagia fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syuhada'i wa sholihin wa tabi'in wa tabi'in salah hadratin sultan qadir najat qazal asana bihi dir wa asana bisalam wa jami'in nabiyyin ajal malaikatil muqarrabin wa imatil arba'ati wa ashabil arba'ati Abi Bakar wa auliya itisati alladziina balagutina fi baladina Indonesia wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il musannifin nah khususan la hadrati murabbi ruhina bagi masyarakat. Nafa'ana Allah badal kitab wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Syalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita pertemuan terakhir selama bulan Ramadan. Kita akan membahas tentang ahwalul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahwalil qiyamati utawi iki iku bab kang mertelakake pekiwe dina kiamat. Wa afzaiha lan pira-pira ngagete dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah bikri hal yadkuru ana toh nutur sapa al habibu kekasih habibau ing kekasih yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi ama indah talati mawadi'ah anapun ing dalem sandinge telung pira panggonan fala indal mizani mongko ora ing dalem nalikane mizan dinane ditimbang. Ima ayah khofa ana toh yen toh enteng, ima ayat kola ana toh yen toh abot. Wa inda tatayuri suhufi lan ing dalem nalikane mabure pira-pira buku catetan. Inyuk ta biyamini inyuk ta lamun den paringi apa suhuf biyaminihi kelawan tangane Habib, kelawan tangan tengane Habib. Wa ima iyyuk ta lan rikalane den paringi apa suhuf bi shimalihi kelawan tangan kiwane Habib. Jadi setelah manusia itu melalui proses manusia hidup di alam ruh dalam kandungan, kemudian manusia tumbuh kecil hingga dewasa sampai tua, kemudian setelah tiba ajalnya Allah memanggil melalui malaikat Israel. Kemudian setelah manusia itu diambil ruhnya dan berpisah dengan jasadnya, maka tibalah manusia diantarkan ke alam barzah atau ke alam kubur. Setelah sampai pada alam kubur, manusia menghadapi banyak pertanyaan dari malaikat, khususnya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka dan sebagainya. Setelah itu, setelah melalui alam kubur, nanti setelah di dunia ini tidak ada yang namanya orang taat, tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang ibadah. Makanya di sini disampaikan ciri-cirinya kiamat itu ada banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lisaati asyratun. Kiamat itu ada beberapa syarat yang muncul. Yadharu adamu nifakil aswaki.
Yang pertama adalah tidak adanya pasar kuwi sing payu. Pasar ki kabeh ora ana dagangan sing payu. Cara wong dodolan ora ana sing tuku. Yakilul, yang kedua, yakilul mator wan nabat. Sudah jarang sekali hujan. Sudah enggak ada hujan dan tidak ada lagi tanaman. Jadi hidupnya itu seolah-olah gersang. Tidak ada tanduran, tidak ada hujan, kering. Watausul ghibah, dan semakin semerbaknya orang ghibah, senenge ngomongi warna-warna, ngomong ke liya-liya. Yang keempat, wayuk kalur riba, dan semakin banyak orang makan barang riba, tidak senang mencari barang halal. Yang penting warat, yang penting enak, tapi tidak memikirkan halal dan haram. Wa tadharu auladu zina, dan sering terlihatnya anak-anak yang melakukan zina, laki-laki perempuan, tidak ada rasa malu, bahkan secara pertelo ya, katakanlah banyak tersebar orang-orang melakukan maksiat tapi tidak ada rasa malu. Wa ya'dumu rabbul mali, kemudian orang-orang yang punya harta banyak itu semakin diagungkan. Orang melupakan ulama tapi malah mengagungkan orang-orang yang kaya dan hartanya banyak. Wa ta'lu aswatul fasaqati fil masajid, dan semakin banyaknya suara-suara orang fasik di masjid. Paginya sholat, sore maksiat. Siangnya sholat, sorenya sholat, malamnya maksiat. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jadi apa? Tidak ada rasa takut, teringat akan Gusti Allah yang sudah menciptakannya. Wa yadharu ahlul munkar ala alil haq, dan semakin kelihatannya orang yang ahli mungkar. Orang yang ahli mungkar semakin malah dibanggakan. Tetapi orang yang ahli sholat, ahli ibadah malah semakin dicaci maki dan dihina. Ini makanya bareng-bareng kalau kita ngangen-ngangen, semakin lama dunia ini semakin rusak. Apa yang membuat rusak? Adalah perilaku tingkah laku manusia. Makanya di sini ada sahabat tanya dumateng Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, apakah nanti di yaumul kiamah nanti ada seorang kekasih ingat sama kekasihnya? Maka Kanjeng Nabi menjawab, indah salasi mawadi'a fala indal mizan. Di situ ada dalam 3 keadaan. Ima ayakhafah, ada kalanya ketika yaumul kiamah itu enteng. Enteng itu berarti kepenak. Wa ima ayat kila, dan ada kalanya abot. Wah, nek jenenge abot ya berarti tambah angel. Wa inda tatayuril musyafi, dan yang ketiga ayuk tobi yaminihi wa ima ayuk tobi shimalihi, dan ketika diberikan buku catatan amal, katakanlah rapot, dari tangan kiri atau tangan kanan. Kalau diberikan pakai tangan kiri, insya Allah amal elek luwih akeh. Tapi kalau diberikan dengan lewat tangan kanan, insya Allah amal solihnya lebih banyak. Makanya kita ngangen-ngangen ya, kita semuanya jangan lupa berdoa. Ya Allah, semoga amal ibadah kita dilanggengke, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahina yakhruju lan ing dalem semangsane metu apa unukun kewan kang gedene kaya gulu minan nari saking neraka fayantawi mongko ngantuk apa mengkono unuk alaihim ing atase kufar. Jadi terkhusus untuk orang-orang kafir. Ketika yaumul kiamah nanti, ketika orang-orang mukmin itu digiring oleh Gusti Allah sesuai dengan catatan amalannya ditimbang, orang kafir langsung digiring ke neraka, enggak usah dihisab, enggak usah dimizan. Tempat mereka adalah di neraka. Nah, kedatangan unuk atau makhluk atau hewan yang besarnya seperti gulu itu untuk ngantuk-ngantuk orang kafir. Mereka memanggil-manggil Tuhannya, katakanlah manggil Tuhannya siapa, entah dewa, entah siapa, tapi tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Karena hakikatnya Tuhan mereka itu adalah sekedar patung, sekedar benda mati. Bukan zat yang hidup, bukan zat yang langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga sahabat Mu'ad bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, ada berapa golongan ketika manusia itu berkumpul di padang mahsyar?" Karena setelah manusia itu semuanya itu mati, karena apa? Karena sangkakalanya malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu ketika niup trompet itu 3 kali. Yang pertama adalah nafkhatul faza', yaitu adalah tiupan untuk ngagetake. Lagi enak-enakan tiba-tiba semuanya goncang. Tidak ada yang nyaman. Wah, tiba-tiba dunia ini goncang. Idzal zulzilatil ardu zilzalaha. Dunia ini goncang, bumi ini goncang. Yang kedua adalah saya kok lupa itu. Yang kedua adalah tiupan untuk nafkhatul halak, yaitu tiupan untuk menghancurkan. Jadi tiupan pertama itu semuanya kaget, tiupan yang kedua itu semuanya akan rusak. Tidak ada yang selamat. Bangunan tinggi semuanya hancur, gunung-gunung diterbangkan, bahkan semua pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan semuanya itu saling berterbangan. Ini menandakan hari kiamat sudah tiba. Setelah semuanya itu hancur, makhluk semuanya hancur, manusia, malaikat, kecuali empat makhluk. Siapa 4 makhluk yang masih tersisa? Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil. Kemudian Allah bertanya, siapa makhluk yang masih tersisa? Disampaikan ada 4 makhluk, keempat malaikat. Kemudian malaikat Israil diperintah oleh Allah untuk mencabut malaikat yang lain, termasuk mencabut nyawa dirinya sendiri. Setelah semuanya itu tidak ada yang tersisa, kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat Israil. Malaikat Israil menghidupkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Setelah semuanya itu hidup, kemudian
semuanya bangun membawa dirinya masing-masing. Membawa dirinya masing-masing, tinggal menunggu hari pengadilan. Setelah mereka tiba, akan diberikan buku catatan amal masing-masing. Setelah diberikan buku catatan amal masing-masing, mereka akan kelihatan dalam keadaan apa. Maka kemudian Kanjeng Nabi menjawab, yuhsyaru ummati ala itnai asyara sinfan. Ada 12 golongan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa saja mereka? Yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani. Mereka bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Siapa mereka? Alladzina yu'dunal jiran. Mereka adalah orang yang suka menyakiti tetangga. Karo tonggo gaweane gibah, ngololo. Tonggone tuku TV, ngunak-ngunake. Tonggone tuku sepeda motor, ngunak-ngunake. Ora patiya seneng tonggone melu seneng. Makanya barang-barang kita perbaiki dengan hablum minallah, hablum minannas. Dengan siapapun, dengan tetangga ya baik, dengan sesama manusia baik, dengan Gusti Allah juga harus lebih baik. Yang kedua, yusyaruna min kuburihim ala suratil hanazir. Mereka dikeluarkan dari alam kubur dalam rupa celeng. Tahu celeng ya? Nah. Siapa mereka? Alladzina yuhawinuna bis sholat. Mereka seneng gampang ke sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi kurang marem turune. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kondisi TV-ne isih apik. Akhirnya teko-teko. Teko-teko wis jam 6. Ya Allah, salat subuh wis kliwat. Gawe-gaweane kok gampang ke salat. Nembe jam 3:30 salat asar engko. Tak tinggal bal-balan dhisik. Teko-teko jam 5:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salate wis kliwat. Tandane orang ini ninggalke salat. Nanti ketika di padang mahsyar rupane kaya celeng. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yusyaruna min kuburihim wa butunuhum mitlul jibali mamlu'ah minal hayat wal aqarib. Mereka dikeluarkan dari alam kubur, perutnya itu besarnya seperti gunung. Gudi. Mamlu'ah minal hayat wal aqarib, dan di perutnya itu dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Siapa mereka itu? Alladzina yamna'una zakat. Orang yang sungkan ngetokke zakat. Wonge sugih ditariki zakat mal, Pak. Jenengan iki hitungane pun wajib ngetokke zakat, nisabe pun pas. Engko Mas, aku duwite sik ge werna-werna. Ditagih, ditariki terus nganti sak tahun ora metu. Bahkan ketika sampai ajal menjemput tidak pernah sekalipun mengeluarkan zakat. Itu nanti di yaumul kiamah wetenge gedhi kaya dene gunung tapi jerone ula karo kalajengking. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, yusyaruna min kuburihim wa yajri min afwahihim adam. Ketika dikeluarkan dari alam kubur, itu keluar dari mulutnya darah. Keluarkan darah terus. Siapa ibu? Alladzina kadzabu fil bai'i wasyira.
orang yang suka berbohong ketika jual beli. Harganya 15.000, jualnya 50.000. Harganya 50.000, jualnya 200.000. Bola ibadah kok kakean. Timbangannya dikasih magnet men ketok abot. Tuku beras 5 kilo dikai magnet men ketok abot, jebulane abote mung 4 kilo. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti ketika dia yaumul kiamah ketara, mulutnya selalu mengeluarkan darah. Yang kelima adalah qad infatahu wa hum antana raihatun minal jifati bainan nas, yaitu orang yang keluar dari alam kubur dan mengeluarkan bau busuk, mambune ora karuan, busuk bacine. Siapa itu? Alladzina yaktumunal ma'asi khaufan minan nas, orang yang ketika depan manusia api ora karuan, tapi sakjane wong kuwi seneng nglakoni maksiat. Ibaratnya kalau di depan orang bagus, tapi di belakangnya suka nonton yang enggak genah-genah, suka melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Gusti Allah. Apike nang ngarep tok, tapi nang mburine ora apik. Yang keenam adalah yusyaruna min kuburihim wa maqtu'i unukihim. Orang yang ketika keluar dari alam kuburnya tidak ada lehernya, tidak punya kepala. Siapa? Alladzina yashhaduna zur, orang yang suka sumpah palsu. Billahi tallahi wallahi, tapi sumpahe bohong. Sumpahe gawe dolanan. Makanya apa, kita hati-hati ya, jangan suka kok sumpah-sumpah. Nek kita kok ditakoki ya insyaallah benar, insyaallah apik. Yang ketujuh adalah yusyaruna min kuburihim laisa lahum alsinah. Mereka keluar dari alam kuburnya dan tidak punya lisan, tidak punya alat untuk ngomong. Yajri min abahim alqaihu wadam, termasuk keluar dari mulutnya kotoran-kotoran dan darah-darah. Siapa mereka? Yamnauna syahada, orang sing ketika dia dihadapkan pada suatu kejadian suka menyembunyikan kesaksian. Ibaratnya di pengadilan, orang ini salah tapi dibela. Orang ini benar tapi disalahkan. Makanya kita semuanya ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau benar ya kita perintah supaya ikut benar, kalau salah ya kita berusaha untuk dicegah supaya tidak menimbulkan madharat untuk orang lain. Golongan yang ke-8 adalah yusyaruna min kuburihim wa arjuluhum fawqa ru'usihim. Ketika di yaumul qiyamah, orang tersebut kakinya di atas, kepalanya di bawah. Siapa itu? Alladzina yaznuna wa lam yatubu. Mereka adalah orang yang ahli zina. Makanya orang itu kalau sudah mampu cepat-cepat enggal-enggal untuk menikah. Nek ora kuat ya gelem poso. Nek poso kok ora kongang, wis ora kuat kabeh ya enggal-enggal nikah wae. Daripada kok maksiat. Bismillahirrahmanirrahim.
Makanya ibaratnya cah nom-nom ya sudah ngaji, ya antum semua sudah ngaji, sudah ngerti babakan nikah, sudah ngerti babakan jima dan sebagainya. Nah kalau memang sudah ngerasa mampu, sudah siap, enggal-enggal cepat menikah daripada timbul perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Yang kesembilan adalah yusyaruna min kuburihim hum sawadul wujuh. Ketika mereka keluar dari alam kubur, mukanya hitam. Siapa itu? Alladzina yakuluna amwalal yatim. Mereka adalah orang yang suka makan harta anak yatim. Bondone anak yatim dijupuki. Ibaratnya zaman sekarang ada orang susah dapat bantuan PKH, bantuan macam-macam, tapi haknya itu sekian, diambil atau dirampas haknya. Itu nanti ketika di yaumul qiyamah wajahnya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-10, yusyaruna min kuburihim qad matalu baroson. Ketika dikeluarkan dari alam kubur, mereka badannya semuanya, anggota tubuhnya baros. Baros itu belang-belang. Belang-belang itu ya warnanya ya campur-campur lah seperti itu. Siapa mereka? Akul waliden, anak sing wani karo wong tuwa. Ya, makanya mumpung kita masih Bapak Ibu paring sehat, karo wong tua sing apik, birrul walidain. Karena ketika di yaumul qiyamah kok kelihatan iki kok senenge kok wani karo wong tuwa. Naudzubillah. Bahkan sekarang banyak fenomena anak kurang sabar ngopeni wong tua, orang tuanya dibawa ke panti jompo, dijenguk seminggu sekali. Saya kadang ya Allah, orang tua biyen didik anak dari kecil sampai besar. Ketika orang tua sepuh garek wayahe ibadah, garek wayahe menikmati masa-masa sepuh, tapi anak karena kurang sabar, akhirnya anak membawa orang tua ke panti jompo. Naudzubillahi min dzalik. Yang ke-11, yusyaruna min kuburihim umyanul qalbi wal ain. Ketika dikeluarkan dari alam kubur, hatinya itu buta dan matanya juga buta. Orang duwe meripat. Siapa itu? Alladzina yashrabunal khamra walam yatubu. Orang yang suka minum khamr, suka minum minuman keras. Orang gelem mandek-mandek gaweane kok minum khamr. Yang terakhir yang ke-12, wa wujuhu alladzina yusyaruna yaumal qiyamah min kuburihim wa wujuhum kal qamari lailatal badri. Ini yang kita harapkan. Ketika keluar dari alam kubur, wajahnya bercahaya kaya dene rembulan purnama. Wajahnya ketok padang, ketok cerah. Siapa itu? Alladzina ya'maluna sholihat wa yudawiuna al-wudu. Orang yang beramal sholih, orang yang melanggengkan wudu. Makanya sebisa mungkin kita kok bisa ya wudune dilanggengake. Setiap mau sholat ya jelas wudu. Kita mau amal yang lain wudu. Insya Allah kita kok orang yang ahli wudu, wajahnya padang ketika di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketika di yaumul qiyamah nanti
Rasulullah dawuh, ya tajalla bakal pertelo sinten Allah Gusti Allah yaumul kiamati ing dalam dina kiamah dohikan haling guyu. Gusti Allah itu nanti ketika di yaumul kiamah Gusti Allah bakal ketara. Ya ketara siapa? Ketara melihat orang-orang yang akan mendapatkan balasan ketika di alam dunia, ketika sampai di alam akhirat. Fayaqulu maka dawuh sinten Allah, absyiru ma'syarul muslimin. Absyiru bunga sapa sira kabeh ma'syarul muslimin he wong muslimin. Fa innahu mongko sak temene kelakuan laisa ora ana mingkum iku saking sira kabeh sapa ahadun salah sijine wong ila waqad ja'altu kejaba teman-teman dadekake sapa ingsun makanahu ing panggonane ahad finari ing dalam neraka Yahudian ing panggonane wong Yahudi au Nasranian utawa panggonane wong Nasrani. Jadi gentenan orang-orang mukmin ketika di yaumul mizan ditimbang, kok amal elek kok luwih akeh, amal ibadah amal apik kok luwih sithik, otomatis dibersihke nang neraka. Jadi di neraka itu untuk sementara. Ketika di neraka dibersihkan, dihilangkan segala dosa-dosa yang sudah dilakukan. Setelah itu dibersihkan, kemudian diberi pakaian yang bagus-bagus untuk masuk surgane Gusti Allah. Lah panggonane orang mukmin yang sudah dintas itu bagaimana? Digentikan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ketika sudah sampai di surga, garek nikmati penai. Penai apa di surga? Setiap ahli jannah diberi 70 bidadari. Satu orang laki-laki ahli surga diberi 70 bidadari. Di antara 70 salah satunya adalah istrinya ketika di dunia. Insya Allah penak 70 bidadari 70 kamar arep ganti-ganti iki ya sak mareme. Ora usah ngantri. Garek sak mareme, Pak pindah-pindah kene, pindah kono, pindah kene sak mareme. Makanya orang itu semakin diiming-imingi swarga kudu tambah semangat ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, aku tak kolo-kolo bulan Ramadan tak khatamke sepisan. Kolo-kolo bulan Ramadan Lailatul Qadar tak gawe ngedut iktikaf ning masjid. Kolo-kolo bulan Ramadan aku tak ibadah sing maksimal di masjid. Jadi apa? Ada bedanya bulan Ramadan dan bulan yang bukan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Gusti Allah itu punya 100 rahmat. Kanjeng Nabi dawuh, satu rahmatnya itu diberikan untuk semua hambane Gusti Allah di alam dunya. Jadi satu rahmati Gusti Allah itu dibagi sa alam dunya. Berapa miliar itu ya? Berapa miliar? Rahmati Gusti Allah itu dibagi semuanya. Sing semut ya iso mangan. Tawon ya iso mangan. Manusia ya iso mangan. Semuanya diberi welas asih oleh Gusti Allah. Nah 99 rahmatnya di mana? Allah akan berikan ketika di yaumul kiamah. Makanya Kanjeng Nabi matur marang Gusti Allah, "Duh Gusti, pinten
kawulane panjenengan iki ingkang badhe diparingi rahmate swarga sing tanpa dihisab. Jadi masuk surga nggak usah dihisab, langsung plundung. Gusti Allah jawab 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ya termasuk Kanjeng Nabi, termasuk para sahabat, termasuk para syuhada, para orang yang dereke berjuangan agama Islam. Terus Kanjeng Nabi saking welase marang kawulane matur, "Duh Gusti, nek jenengan kersa ditambahi malih kawulane panjenengan sing mlebet swarga." Gusti Allah jawab, setiap orang dari 70.000 itu diberi dispensasi masuk surga tanpa hisab nggawa 70.000. Satu orang 70.000, 70.000 kali 70.000 berapa? 4.900.000.000. 4.900.000.000. Semoga kita semuanya termasuk yang ditulungi Kanjeng Nabi supaya bisa masuk surga Gusti Allah tanpa hisab. Ya, mumpung dunyane sing digelar, monggo bareng-bareng kita ibadah yang maksimal. Gusti Allah ngasih bonus itu banyak sekali, nek dihitung-hitung itu banyak sekali. Setiap hari sholat 5 waktu. Setiap hari bisa kita maksimalkan untuk wudhu dan berzikir ibadah. Setiap 1 bulan sekali ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Baidha 13, 14, 15 setiap tanggal Hijriyah. Belum bonus lagi nanti ada puasa Arafah, puasa Tarwiyah. Belum bonus lagi nanti ada puasa-puasa yang lain. Ini monggo mumpung kita masih di alam di dunia, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Siapa itu orang yang tidak rugi? Dawuh Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal sholih, wa tawassaw bil haqqi, orang yang saling nuturi, saling memberi wasiat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling nuturi dalam kesabaran. Makanya kalau kita kok punya saudara, punya teman, diberi banyak masalah, dituturi supaya bisa lebih optimis. Karena sekarang banyak setan bujuk manusia itu saking banyaknya yang berhasil. Nuwun sewu, ada orang putus cinta, gantung. Ada orang yang mikir utang, minum baygon. Ada orang yang diberi banyak masalah, abot. Pasrai ora kelingan marang Gusti Allah, dibujuk setan. Akhirnya malah menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bareng-bareng kita semuanya ndonga marang Gusti Allah, kita semuanya diberi mulya dunya ya mulya di akhirat. Termasuk kita ngangen-ngangen pedihnya hari kiamat seperti itu akan diberikan pada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Makanya kalau kita kok pengen diridhoi Gusti Allah, bareng-bareng kita
banyak berkumpul dengan orang-orang sholih. Ibaratnya santri ya gondelan karo kiai, gondelan sarunge kiai. Kula pengen diakui santrine panjenengan Pak Yai. Kula pengen ditulungi jenengan. Ibaratnya kok Pak Yai, para ulama kok mlebu swarga dhewe kok tulung ya segera ditulungi. Termasuk beberapa waktu yang lalu ada teman istri saya cerita, termasuk sing nderekke Mbah Yai Memun dulu. Itu cerita Mbah Yai itu sebelum sedo dawuh. Itu zaman itu nanti akan ada krisis selama 3 bulan. Rejab, Sya'ban, Syawal. Jadi ada 3 bulan itu sing susah ra karuan, tapi aku arep menangi. Itu dipahami oleh para santri. Iki apa maksudnya? Kemudian kemarin baru istri saya cerita, itu katanya yaitu iki apa corona kuwi po ya. Kok wong kuwi padha susah kabeh, donya kok kabeh bingung kabeh, tapi ya dilalai Mbah Yai Memun tidak menangi. Nah itu termasuk ya sebuah isyarah buat kita semua bahwa orang-orang khos seperti itu bisa ningali kahanane zaman yang akan terjadi seperti apa. Ya kita apa yang nderekake, kita bisa mungkin kita nderekke para ulama, nderekke para kiai nyuwun di paringi slamet fitine wa dunya hatal akhirah. Bareng-bareng baca sholat doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Wes lengkap sekali doanya itu ya, lengkap sekali. Diparingi selamat donya nang agamane, sehat awake, ilmune kok tambah, rezekine kok berkah. Sakderenge mati diparingi taubat. Nalikane mati kok diparingi rahmat. Nalikane sakwise mati kok diparingi pengapurane Gusti Allah. Itu insyaallah doanya dibaca terus ya, karena memang manusia itu apes. Kita semua tidak bisa apa-apa tanpa pitulungane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi menemukan ada ahli swarga sing akhirnya mlebu neraka. Siapa itu? Ada orang ahli swarga gare arep mlebu lawange swarga. Tiba-tiba ada yang celuk-celuk, tolong. Ditengok. Siapa itu? Kemudian yang di neraka itu kemudian matur. Itu adalah orang tua saya. Ketika di dunia tidak didik saya untuk kenal kalian Gusti Allah, tidak didik untuk sholat dan sebagainya. Ibaratnya kok wong tuane sholat jamaah, anaknya kok malah gitaran. Wong tuane kok ahli ibadah, anaknya kok PS-an. Wong tuane kok ibadahe sregep, tapi anaknya kok dijarke wis porah. Anakku arep priye, sementing aku wong sing apik, wong ahli ibadah. Gentenan. Wong tuane kok seperti itu, diceluk-celuk anake,
orang tuanya ditarik ikut masuk neraka. Tapi gantian ada orang masuk surga, tulung sing nyeluki, ya Allah itu bapak ibu saya di neraka, tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa. Mereka sudah nyangoni saya untuk saya ngaji, untuk saya ibadah, memberi pakaian, memberikan segala sesuatu untuk bekal ibadah saya. Akhirnya wong tuane nang neraka gentenan ditarik masuk surgane Gusti Allah. Ini menandakan apa? Anak belum bisa wong tua belum bisa nyafaati anak, tapi anak insya Allah bisa nyafaati wong tua. Senajan wong tuane ra iso ngaji, bismillah maca bismillah ra iso, salate yo sak metune, tapi kok anake soleh-soleh kabeh, anake kok ahli ibadah, anake mlebu swarga, insyaallah wong tuane ditarik diderekke putrane mlebu swargane Gusti Allah. Makanya bareng-bareng ya kita ngangen-ngangen ya pinginnya apa? Kabeh keluarga ya, istri, anak, suami semuanya berkumpul di swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk susah-susahnya wong itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Makanya apa? Gusti Allah sering dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nek kita kok pengen bejo donyane ya muga-muga bejo nang akhirate, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebisa mungkin kita mati dalam keadaan Islam. Lah cara jagone biar kita mati dalam keadaan Islam bagaimana? Sebisa mungkin kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak ingat marang Gusti Allah. Ojo iman iman. Sebisa mungkin waktune ibadah ya ibadah, waktune jamaah ya jamaah, waktune liya-liyane ya monggo. Yang penting ojo kok hubud dunia, ojo kok senenge luweh-luweh karo dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wayakulu lan ngucap apa mengkono unuk, wukil tu den pasrahi sapa ingsun bitalatin kelawan golongan telu mau. Wukil tu den pasrahi sapa ingsun biman kelawan wong da akan ngajak sapa man ma Allah ing atase Allah ing dalam sartane Allah ilahan ing pangeran akhara kang sakliyane Gusti Allah. Jadi kok ada kawulane Gusti Allah itu kok ngakui Tuhan sakliyane Gusti Allah, ya alamat mlebu nerakane Gusti Allah. Wis ora usah dihisab-hisab barang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kulli jabbarin anid, termasuk orang yang nguasani tapi angas. Angas kuwi ora, angas itu keras kepala. Dilengke para kiai, dilengke para ulama malah bantah. Dilengke dalane swarga ngene-ngene, dilengke tata carane salat ngene-ngene, tapi senenge bantah. Ora mulyaake marang kiai para ulama. Yang terakhir, wa bi kulli man la yu'minu biyaumil hisab, yaitu adalah orang yang tidak percaya kepada yaumul hisab. Ketika di yaumul kiamah nanti
ada yang namanya yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Hari dihitung catatan amal kita semuanya. Nek kita kok ibaratnya timbangan kok luwih abot sing apik, insyaallah langsung mlebu swargane Gusti Allah. Tapi nek kita kok amal ibadahnya kok saya dhuwur, saya sithik, berarti kita ya siap-siap dihisab ning nerakane Gusti Allah. Ini marilah kita ini banyak-banyak mempersiapkan diri, karena memang manusia itu mahal khata' wan nisyan, banyaknya salah dan banyaknya lupa. Nanti insya Allah di tahun yang akan datang kalau ada kesempatan, nek bisa itu saya ngangen-ngangen, nek bisa itu ada waktu ya ustaz-ustazah itu ngaji Bandungan gitu ya, nek bisa ya, nek bisa itu ada ngaji Bandungan. Nah, jadi nek bisa itu orang kita sehari ngaji kitab apa itu setahun ya, insya Allah kitabnya kebek. Tapi kalau ngaji seperti ini kayaknya kok sebentar sekali ya. Nah bisa nanti ada waktu, ada kesempatan kita sambung lagi. Semoga dari awal sampai akhir apa yang kami sampaikan dari babul ikhlas, dari babu Syidatil Qabri atau bab tentang alam kubur sampai bab yaumul qiyamah, ini bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Karena memang pada hakikatnya tujuan kita di alam dunia adalah orientasinya di alam akhirat. Walaupun kok rasanya kok masih lama, tapi kita mempersiapkan bekalnya dari sekarang. Karena bekal paling bagus, bekal paling utama adalah ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Karena ini sudah jam 6 lebih, kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal ahmikum airan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi dapat menambah keimanan, ketakwaan, pengetahuan, wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kiamat itu pasti terjadi. Tidak perlu kita menantikan kapan kiamat itu akan datang. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bekal semampu dan sekuat kita. Karena ada kiamat yang lebih dekat dari kiamat kubro, yaitu kiamat sugro atau kematian kita sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah, syukran bila ghayah, hamdan bila nihayah. Wa atlubu minkum ma'afwan hayanah tadim bidu'ai kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.